KPUD DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub DKI lewat jalur perseorangan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tika Beremau dan juru kamera Rangga Samudra di kantor KPUD DKI Jakarta. Tika, bagaimana perkembangan pendaftaran? Apakah sudah ada yang mendaftar? Ya, Egan, pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta membuka secara resmi penerimaan persyaratan dukungan calon perseorangan untuk dari calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang memilih untuk maju lewat jalur perseorangan atau independen. Namun sejak dipantau sejak tadi pagi pada pukul 8 pagi dibuka penerimaan persyaratan dukungan calon perseorangan ini di kantor KPUD yang terletak di Jalan Salemba Raya. Hingga siang hari ini belum ada satu pasangan calon pun yang datang untuk menyerahkan segala persyaratan administrasi di kantor KPUD. Namun informasi yang kami terima bahwa dari pihak KPUD sendiri telah dihubungi sebanyak ada kurang lebih 8 pasangan calon yang nantinya akan datang menyerahkan persyaratan administrasi untuk bisa maju atau mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada serentak mendatang melalui jalur independen atau perseorangan. Dan memang Egan di sini KPUD DKI Jakarta ini membuka penerimaan persyaratan calon perseorangan untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 3 Agustus hingga nanti pada tanggal 7 Agustus 2016 dan setiap harinya ini akan dibuka penerimaan persyaratannya ini dari pukul 8 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami juga melihat telah ada banyak tim verifikasi atau verifikator yang nanti akan menerima berkas persyaratan dari para bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan kemudian nanti akan diverifikasi dan apabila telah lulus verifikasi semuanya itu nantinya para bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut dapat mendaftar di pada tanggal 21 hingga 23 September 2016 mendatang bersama dengan para calon gubernur dan wakil gubernur lainnya yang melalui jalur partai politik. Egan. Tika, apa saja persyaratan pendaftaran bagi calon independen? Ya, Egan, untuk mengetahui lebih jelasnya persyaratan dari para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di jalur perseorangan ini, pada saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPUD DKI Jakarta dengan Bapak Sumarno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Sumarno, ini kira-kira apa saja, Pak, persyaratan dari para calon calon perseorangan yang harus diserahkan di kantor KPUD pada hari ini? Ya, calon perseorangan yang ingin mendaftar ke KPU DKI, pertama yang bersangkutan harus menyerahkan dokumen pencalonan ya. Dokumen dukungan nanti itu berisi sejumlah surat pernyataan dukungan dari sejumlah orang gitu. Untuk di DKI Jakarta jumlah minimalnya adalah 532.213. Nah, itu disusun dalam formulir begitu, disusun per kelurahan dan kemudian akan dilampiri dengan fotokopi KTP sebagai identitas kependudukan. Nanti kemudian mereka bikin rekap per wilayah berapa biar nanti kami juga tahu sebaran dukungannya seperti apa. Jadi minimal 532.213 harus tersebar minimal di 4 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Begitu. Nanti serahkan kepada KPU, kemudian KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual. Pak, ini jadi ada 532.000 lebih KTP minimal ya, Pak. Nah, ini KTP apa saja ini atau dari mana saja yang kira-kira tidak memenuhi persyaratan untuk verifikasi administrasi ini, Pak? Ya, KTP yang terpenuhi syarat administrasi pertama harus KTP DKI Jakarta. Jadi tidak boleh nanti ada KTP yang diserahkan dari luar DKI, misalnya KTP Depok atau kemudian di luar DKI, itu tidak boleh, harus KTP DKI. Yang kedua, yang juga terpenuhi syaratnya kalau KTP yang diserahkan itu tidak berstatus sebagai TNI, Polri, dan PNS.
Karena TNI, Polri, dan PNS tidak boleh memberikan dukungan politik, gitu. Jadi yang bersangkutan kalau nanti TNI, Polri, PNS kita nyatakan tidak memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian juga yang bersangkutan harus cukup umurnya untuk memilih, begitu. Atau yang bersangkutan sudah pernah menikah, begitu ya. Jadi ini syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon yang ingin menyerahkan syarat dukungan kepada KPU. Oke Pak, ini kan ada sekitar 532.000 lebih minimal ya Pak. Ini artinya tim verifikasi nanti akan datang ke masing-masing yang memiliki KTP dan untuk melakukan verifikasi seperti itu Pak? Ya, verifikasi ini ada beberapa tahap Mbak. Ya, yang pertama kami tentu menghitung jumlah minimal dukungan. Kalau sudah terpenuhi, kami juga akan hitung tentang sebaran wilayahnya. Ya, kalau ini sudah terpenuhi, baru akan dilakukan verifikasi administrasi. Saat verifikasi administrasi, KPU akan mencocokkan nama-nama daftar para pendukung itu, kemudian dengan kesesuaian dengan KTP yang dilampirkan. Ini sudah sesuai apa belum? Kalau tidak sesuai, nanti kita coret. Kalau sudah sesuai, nanti berarti itu memenuhi syarat. Dan setelah itu terpenuhi, nanti kita akan lanjutkan dengan verifikasi faktual dengan cara mendatangi satu persatu. Jadi kita datang dari rumah ke rumah sesuai dengan nama dan alamat yang diserahkan kepada KPU. Kemudian kita tanyakan dua hal. Pertama kita tanyakan apa benar bahwa dokumen yang ada di petugas itu adalah milik yang bersangkutan, gitu. Kemudian kalau itu benar miliknya, apakah benar bahwa Anda memang mendukung calon ini? Kalau yang bersangkutan menyatakan benar berarti itu memenuhi syarat. Tetapi kalau tidak benar, maka kemudian kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Yang bersangkutan kita siapkan formulir pernyataan tidak mendukung, begitu. Karena mungkin saja di lapangan mereka tidak merasa menyerahkan KTP, tapi ternyata ada KTP-nya. Makanya kita perlu konfirmasi kepada yang bersangkutan, begitu. Pak, ini kan sampai tanggal 7 Agustus nih Pak. Nah kira-kira kalau ada bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang hingga tanggal 7 Agustus ini belum memberikan syarat administrasi, apakah nanti KPUD akan memberikan kesempatan kedua begitu Pak? Ya, kalau nanti sampai tanggal 7 tidak ada yang menyerahkan, tentu kami akan tutup ya, tidak ada masa perpanjangan untuk penyerahan itu. Tetapi kalau misalnya ada calon yang sudah menyerahkan, kemudian setelah diverifikasi minimal dukungan itu terpenuhi, setelah juga dilakukan verifikasi administrasi dan juga faktual nanti masih ada kekurangan-kekurangan, nanti ada kesempatan untuk melakukan perbaikan begitu ya. Nanti setelah yang bersangkutan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, nanti ada kesempatan kita sampaikan supaya mereka menyerahkan dokumen perbaikan dan kemudian kami akan lanjutkan juga dengan verifikasi tahap kedua begitu. Pak, ini satu lagi nih Pak, terkait salah satu calon yang mengajukan judicial review karena tidak mau cuti pada saat mengawasi penyusunan APBD 2017 yang bertepatan dengan masa kampanye. Ini seperti apa Pak tanggapannya? Ya, tentu ketentuan cuti petahana itu kan diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota ya. Di dalam pasal 70 ayat 3 itu ada ketentuan bahwa petahana yang telah ditetapkan sebagai calon yang bersangkutan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nah, kalau kemudian ketentuannya seperti itu, kemudian yang bersangkutan tidak mau cuti, tentu itu hak yang bersangkutan. Dan saya kira yang paling bagus seperti tadi yang ditempuh akan melakukan judicial review. Kalau ini nanti di judicial review ke Mahkamah Konstitusi ternyata kemudian dikabulkan, maka tentu KPU tidak akan melaksanakan ketentuan pasal itu. Jadi yang bersangkutan boleh cuti apa tidak, nanti memang tergantung hasil judicial review-nya seperti apa nanti, begitu. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Yaitu dia Egan tadi wawancara kami dengan Ketua KPUD DKI Jakarta Bapak Sumarno, dan memang penerimaan berkas persyaratan dukungan calon perseorangan ini akan ditutup pada tanggal 7 Agustus, dan nanti apabila setelah selesai verifikasi dari tim verifikator, maka para pasangan calon ini dapat maju untuk mendaftar bersamaan dengan jalur partai politik pada tanggal 21 hingga 23 September 2016 mendatang.